Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Al-Ustadz Muhajir Ilallah selaku pembina Majelis Taklim Hadrah Basaudan. Mudah-mudahan insyaallah sidin atau beliau senantiasa panjang umur, sehat walafiat, tambah berkah majelisnya dan tambah berkah semuanya. Yang kedua, yang kita cintai, yang kita hormati, guru kita Al-Habib Zainal Abidin Ba'bud, dan di sebelah beliau ada guru Ahmad Jaini, dan juga di sebelah ulun Habib Firdaus Bahashim, dan di sebelahnya lagi Sayyid Mustafa Baharun. Nah, iya kah? Masya Allah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau-beliau Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, senantiasa dalam ketakwaan kepada Allah, dan senantiasa selalu memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, hadirin di sore hari ini salah satu kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu pembacaan Hadrah Basaudan. Pembacaan Hadrah Basaudan ini satu amalan yang hampir seluruh habaib, ulama, orang-orang soleh tidak ada yang meninggalkan istiqomah hadir di majelis Hadrah Basaudan. Ini ulama, habaib, orang soleh itu rugi mereka kalau meninggalkan acara Hadrah Basaudan. Jadi kita juga harus mengikuti seperti mereka. Maksudnya gimana? Jangan sampai kita sia-siakan di hari Selasa sore untuk tidak hadir di majelis-majelis Hadrah Basaudan dimanapun tempatnya. Kebetulan ulun atau Al-Fakir sebelum pindah ke daerah Tanah Bumbu, Al-Fakir juga buka di majelis Hadrah Basaudan di Jakarta, di depan rumah, di teras rumah. Alhamdulillah, berkat Hadrah Basaudan banyak orang yang sudah mulai kenal dengan Nabi, banyak orang yang ya alhamdulillah kehidupannya berubah, baik itu urusan dunianya, urusan akhiratnya, urusan keluarganya, semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat pembacaan Hadrah Basaudan. Begitu juga kita dulu ini, para habaib, para guru ini waktu di pondok-pondok tidak pernah meninggalkan yang namanya Hadrah Basaudan. Jadi pindah ke daerah Tanah Bumbu, ulun mencari di mana majelis Hadrah Basaudan. Subhanallah, alhamdulillah ada dekat dari rumah, dekat dari toko. Jadi ulun ini menyewa toko di daerah Tanah Bumbu sana. Alhamdulillah dekat dari toko itu ada pembacaan Hadrah Basaudan. Binian juga bang, Masya Allah. Di mana-mana ketemu binian. Ya, mana lakiannya? Tapi alhamdulillah ya, walaupun tidak banyak yang hadir, itu kurang lebih 15-20 orang aja di rumahnya salah satu orang. Jadi ulun hadir di situ setiap Selasa sore. Di sini kebetulan
kebetulan hari ini ulun sampai sini, rencana besok mau ke Kaltim, mau ke Samarinda. Tapi ya itu sayang kalau hari Selasa disia-siakan untuk tidak hadir hadrah Basaudan. Kada tahu ulun ini kenapa setiap ke Martapura selalu hari Selasa. Itu nggak sengaja. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Ketemu pian Pang. Berarti kita jodoh. Semuanya jodoh ulun, mampus ulun ini. Ya. Bagi-bagilah kita ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maksudnya jodoh itu kita selalu ketemu di tempat-tempat yang baik. Mudah-mudahan insya Allah kalau kita ketemu dimanapun selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan bahagia seperti hari ini. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Hadrah Basaudan ini banyak sekali doa, tawassul, hajat dunia, hajat akhirat, mulai dari A sampai Z, nama-nama ulama, nama-nama habaib kita sebut namanya, kita tawasuli namanya supaya Allah kabulkan hajat kita berataan. Dan yang terakhir beliau mengatakan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Masya Allah ya, ini sering sekali ulun sampaikan ini ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Dikatakan di sini ya ahlal uqulis salima wa ahlal qulubil alima. Wahai orang-orang yang punya akal sehat dan orang-orang yang hatinya bersih. Apa? Gumu bihim ma'azimah wa bisidqi niyya jazimah. Gumu, bangkitlah kalian, bihim ma'azimah, dengan apa? Himmah yang kuat, semangat yang kuat. Bangkit dengan semangat yang kuat. Kemudian wa bisidqi niyyah jazimah, dan dengan niat yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Datangnya kita di sini, Bu, itu harus punya semangat yang kuat, yang hebat, dan dengan niat yang baik, yang banyak niatnya. Tentunya niatnya itu perbanyak dengan niat-niat yang baik. Dikatakan niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik, lebih afdol daripada amal perbuatannya, Bu. Maksudnya gimana? Kenapa kok niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya? Kelebihannya niat, satu amalan yang kita lakukan bisa kita niatkan banyak. Itu yang pertama. Ya. Satu amalan yang kita lakukan kita bisa niat yang banyak, dan berkatnya niat tersebut kita bisa dapat pahala yang banyak. Contoh, ya. Kita hadir di sini, Bu, niat pian apa? Niat pian apa? Mencari berkah. Duduk di sini dari jam 4 sore mungkin sampai jam 6. Duduk 2 jam di sini di satu tempat, baca zikir, baca sholawat, baca qasidah dan lain-lain. Selain niat berkah, juga niat yang lain banyak bisa kita masukkan. Ya Allah, saya ini ulun hendak hadir di majelis rutin Hadrah Basaudan Wadah Guru Muhajir. Saya niat, ya Allah, saya hendak mencari berkah. Yang kedua, ya Allah, ulun hendak mudah-mudahan berkat Hadrah Basaudan ulun bisa dapat jodoh. Mudah-mudahan berkat Hadrah Basaudan tokoh saya
lancar. Mudah-mudahan berkat hadrah Basaudan saya dikasih sehat oleh Allah. Mudah-mudahan berkat hadrah Basaudan saya diberi keturunan sama Allah. Mudah-mudahan semua niat yang baik-baik bisa kita masukkan. Hanya duduk di majelis 2 jam. Satu perbuatan bisa menghasilkan pahala yang besar. Paham ya? Paham lah. Alhamdulillah. Jadi kisahnya tentang niat itu, ada salah seorang yang mana orang ini sudah meninggal dunia, diberi sama Allah Subhanahu wa taala buku catatannya. Nggih, diberi buku catatan. Wahai fulan, ini buku catatanmu, kamu terima dengan tangan kananmu. Berarti kalau disuruh terima dengan tangan kanan berarti catatan amal soleh, ya kalau karena nanti di akhirat itu Bu, kalau kita menerima buku catatan kita, kalau yang menerima itu adalah tangan kanan, maka itu adalah seluruh catatan amal soleh kita selama hidup di dunia. Kalau yang menerima tangan kiri, maka itu adalah catatan seluruh amal buruk kita yang sudah kita lakukan di dunia. Nah, jadi tangan kiri ini bukan jelek di dunia aja, di akhirat juga jelek. Ya kalau. Nah, kemudian diberi sama Allah Subhanahu wa taala, diberi. Nih buku catatan pian. Dibaca. Misalkan ini yang meninggal binian ya, kalau ulun pernah jadi istrinya Habib Fulan, lain kada ya. Dilihat, dibaca bukunya nih, dibaca bukunya. Ulun ini lain kayak uasna yang nyaman beguyon gitu, maksudnya diselingi dengan hiburan, nggak bisa. Ya, memang dasar takdirnya kayak gini ya. Tapi alhamdulillah, karakter orang itu beda-beda ya. Masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Jadi sebenarnya pengen membahagiakan hati kalian untuk bisa senang, ketawa dan lain sebagainya. Tapi ya alhamdulillah, mudah-mudahan pian melihat wajah-wajahnya guru-guru ini bisa tertawa terus. Ya, jangan nangis. Melihat wajahnya guru-guru nangis. Kenapa? Ternyata lain melihat wajah guru, tangannya terjepit pantatnya. Ya kalau Allahumma shalli ala Muhammad. Dilihatlah buku catatannya. Misalkan namanya Fulanah. Fulanah, saya ini di masa hidup saya setiap tahun berangkat haji. Setiap tahun berangkat haji, Bang. Catatan amalnya nih, pahalanya. Setiap bulan berangkat umroh. Setiap hari Selasa sore berangkat hadrah Basaudan. Bininya 4. Lainnya. Dilihat lagi, sholat berjamaah terus di masjid. Masya Allah. Sedekahnya luar biasa, triliunan. Masya Allah. Ya, dilihat ini buku catatan kok banyak sekali pahalanya. Akhirnya dia protes. Ya Allah, ini bukan punya ulun. Ulun kada merasa haji setiap tahun. Ulun kada merasa umroh setiap bulan. Jangankan sedekah ya Allah, rumah aja ulun ngontrak. Lah kayak apa ini buku catatan kok bisa kayak gini? Catatan ulun ini bukan punya ulun ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini catatan kamu. Ini betul catatan kamu. Kata Allah, memang kamu di dunia hidup miskin, enggak punya rumah. Kamu di dunia enggak punya duit untuk berangkat haji setiap tahun. Kamu di dunia tidak punya duit banyak untuk sedekah. Kamu di dunia kaki tanganmu enggak ada misalkan.
sehingga kamu tidak mampu untuk ke masjid sholat berjamaah. Tapi saya Allah tahu apa isi hatimu dan apa yang kamu niatkan selama kamu berada di dunia. Jadi selama hidup Sidin, misalkan nggak ada tangan, nggak ada kakinya, setiap hari Selasa sore, ya Allah, kalau saya mampu, saya mau hadir di majelisnya Guru Muhajir. Tapi nggak mampu untuk hadir. Kenapa? Karena dihalangi apa? Mani syar'in, yang menghalangi dia untuk tidak mampu melakukan apa yang ia inginkan adalah sesuatu yang mencegah dia secara syariat, alasan yang diterima oleh syariat. Pahamlah Bu? Paham maksudnya? Contoh, pian ini hari Selasa pagi sudah niat, nanti sore jam 4 saya mau berangkat hadrah Basaudan. Tiba-tiba jam 1 siang pian sakit panas parah. Berarti kan nggak mampu hadir. Itu namanya sesuatu yang mencegah, yang diterima alasannya oleh syariat. Ya. Atau tiba-tiba disuruh sama Kuitan untuk pergi keluar kota. Perintah Kuitan wajib hadir hadrah Basaudan sunnah. Itu namanya mani'u syar'in. Syariat menerima alasan pian. Nah, kalau yang tidak diterima oleh syariat, jam 1 siang pagi sudah niat mau hadir, jam 1 siang diajak sama temennya, ayo kita ikut arisan. Nah, ini kada ada nih syariat nih. Ya, ayo kita ke Kimol jalan-jalan sampai lupa waktu, habis waktu asar nggak jadi hadir. Nah, ini bukan alasan yang diterima oleh syariat. Ya, sampai mana ulun pembahasannya ya? Niat. Jadi karena niatnya banyak sehingga Allah terima dan Allah beri pahala yang luar biasa walaupun tidak diamalkan. Maka dari itu Nabi mengatakan niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu Bu lebih baik daripada amalnya. Ini orang enggak pernah haji di masa hidupnya. Ini orang enggak pernah umroh, tapi subhanallah setiap bulan dia ngomong, ya Allah, kalau saya punya rezeki, kalau saya punya uang, saya mau berangkat umroh bulan ini. Ya Allah, kalau saya punya rezeki, saya punya uang, saya mau berangkat haji tahun ini. Tapi setiap bulannya, setiap tahunnya memang betul-betul enggak ada uang, enggak ada rezeki. Jadi setiap tahun beliau dapat pahala haji, setiap bulan beliau dapat pahala umroh. Begitu juga sholat jamaahnya, begitu juga sedekahnya. Ya Allah, kalau saya punya ini, kalau saya dapat rezeki bulan ini, saya mau nyumbang ini, saya mau nyumbang itu. Tapi di bulan itu dia nggak ada kemampuan untuk menyumbang. Tetap kalau memang betul-betul tidak mampu, diterima niatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diberi catatan amal banyak sekali pahalanya. Begitu juga kita Bu, hadir di majelis ini niat yang banyak supaya pian dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ya Allah, bulan Agustus ini kalau ulun dapat duit 50 juta, ulun hendak tulak umroh. Wah, ya kalau pas tanggal 27 Agustus, misalkan 25 Agustus, dikabari lawan kawannya, Bu Ai, arisan pian naik 100 juta. Wah, ya berarti ada rezeki. Lewat bulan Agustus kada tulak umroh, berarti niatnya dusta. Ini nggak dapat pahala Bu, ya. Walaupun pian niat 1000 kali, kalau niat pian itu dusta, Allah lebih tahu dan Allah maha tahu niat pian, dan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbanyak niat. Setiap hari itu perbanyak niat. Mampu tidak mampu urusan Allah, betul tidak? Iya. Mampu tidak mampu urusan
Allah. Tapi niatnya yang betul-betul niat kalau dikasih mampu sama Allah dilakukan, bukan ditinggalkan. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan insyaallah kita mendapat barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi luar biasa Bu keuntungan umatnya Nabi Muhammad ini sangat-sangat luar biasa. Baru hanyar niat aja sudah bisa dapat pahala banyak. Singkat aja, ya Allah biha, ya Allah biha, taulah artinya. Ya Allah biha, biha dengan haknya itu kembali kalimat la ilaha illallah. Ya Allah berkat kalimat la ilaha illallah. Ya Allah biha, ya Allah berkat kalimat la ilaha illallah, husnul khatimah, matikan ulun dalam keadaan husnul khatimah. Jadi berkat kalimat la ilaha illallah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kada ada lagi yang bisa kita andalkan di dunia ini kecuali meminta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala berkat kalimat la ilaha illallah. Apa yang mau diandalkan? Sedekah, bisa jadi pian sedekah riya. Apalagi sholat, bisa jadi sholatnya belum tentu diterima. Amal-amal yang lain bisa jadi semuanya itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan di sini apa? Ya Rabbi, ma makna amal wa kasbunah kulluh zalal. Ya Allah, ma makna amal. Ya Allah, ya Allah. Ini Jarsidin ini pengarang hadrah ini. Ya Allah, ma makna amal. Kami ini tidak ada amal yang bagus ya Allah di dunia. Ini ulama besar loh, mengaku di hadapan Allah, ya Allah kami tidak ada amal. Padahal ulama sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, amal ibadah yang lain luar biasa. Kalau sudah berhadapan sama Allah mengatakan, ya Allah kami tidak punya amal. Wa kasbunah kulluh zalal, apa yang saya lakukan di dunia ini semuanya enggak ada artinya ya Allah di hadapanmu. Di hadapanmu ya Allah ini semua yang saya lakukan kulluh zalal, akan sirna, enggak ada artinya. Harta yang saya punya akan hilang, kaki yang kau berikan akan hancur, semua yang kau berikan di dunia akan hancur. Lakinni arju dzal jalal, apa ini? Lakin lana fika amal tuhyil idhamar ramah, akan tetapi apa kata beliau? Lakin lana fika amal, akan tetapi ya Allah bagi kami, untukmu saya masih punya harapan. Mudah-mudahan engkau merubah segalanya, mudah-mudahan engkau memberikan segalanya. Engkau yang maha mampu apa? Menghidupkan tulang-tulang yang sudah patah. Allah itu Bu maha mampu. Ya, Allah maha mampu. Yang ahli maksiat di dunia masuk surga bisa, yang ahli ibadah di dunia masuk neraka bisa, yang orang miskin di dunia jadi kaya di akhirat bisa, semuanya bisa. Sehingga digambarkan oleh Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan, Allah yang maha menghidupkan tulang-tulang yang sudah rapuh bisa. Qad hana hinul intiqal wal umru walla fi dhalal, benar-benar telah datang apa? Al-intiqal, perpindahan, ya, lenyap semuanya. Wal umru walla fi dhalal, umur yang aku hadapi selama di dunia tidak ada artinya di hadapanmu ya Allah. Terakhir beliau mengatakan, lakin arju dzal jalal bijahi walid Fatimah, akan tetapi ya Allah ulun ini hanya mengharap
Apa? Mengharap keagungan bijahi walid Fatimah, berkat walid Fatimah, ayahnya Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Siapa Bu? Siapa ayahnya Sayyidatuna Fatimah? Rasulullah. Ya Allah, aku harapanku kepadamu ya Allah yang maha agung, yang maha jalal, aku berkat Rasulullah bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah, anugerahkan kepada kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Inti dari segalanya adalah matinya kita dalam keadaan husnul khatimah. Belum tentu seorang soleh mati husnul khatimah, belum tentu. Belum tentu seorang ahli maksiat matinya su'ul khatimah, belum tentu. Tapi ulama menggambarkan, idza tuhib anta muta wa anta alaihi falzamhu. Kalau pian berataan hendak, suka atau senang untuk mati dalam keadaan seperti itu, maka lazimi, laksanakan, lakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kamu mati dalam keadaan baik. Saya mau tanya nih Bu, Ibu mau mati dalam keadaan baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik. Kalau kata ulama, lazimi hal-hal yang baik supaya Allah cabut nyawa pian dalam keadaan baik. Itu kebiasaannya. Orang baik matinya baik. Wa idza karihta wa anta muta wa anta alaihi fatrukhu. Kalau pian betul-betul enggak mau, tidak kepingin mati dalam keadaan jelek, maka tinggalkan hal-hal yang buruk. Kalau mau melakukan sesuatu itu ingat mati. Kalau pian mau melakukan sesuatu ingat mati. Karena ajal itu enggak tentu. Kalau sudah waktunya, la yastakhirun wa la yastaqdimun, enggak ada maju, enggak ada mundur, tepat pada waktunya. Jadi kalau mau melakukan sesuatu di dunia, pikir mati. Ini kalau saya melakukan ini amal soleh apa amal buruk? Kalau amal soleh saya lakukan, mudah-mudahan saya mati dalam keadaan baik. Saya mau ngaji, mudah-mudahan saya mati dalam keadaan baca Quran. Saya mau sholat, mudah-mudahan saya mati dalam keadaan sholat. Saya mau maksiat, tinggalkan maksiat. Kenapa? Jangan sampai saya mati dalam keadaan maksiat. Tinggalkan. Seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah Allah jaga kita berataan. Mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan berkat hadrah Basaudan, berkat seluruh ulama, berkat seluruh orang soleh, berkat semuanya Allah kabul hajat, Allah mudahkan segala urusan, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah kumpulkan kita bersama kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyya wa kullu niyya salihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.